Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Karnus dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini, Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan kembali kajian Karnus pada kesempatan hari ini. Nah, untuk melanjutkan pelajaran kita hari ini ya, kita akan mengupas tentang kesalahan atau kedoliman kita atau kedoliman manusia terhadap tubuh kita. Gitu ya. Jadi topik ini sengaja saya coba kasih judul yang kalau kemarin itu mungkin masih netral-netral saja ya. Kalau saat ini kita akan mencoba untuk membahas tentang dosa yang nggak kelihatan teman-teman. Dosa yang tidak dirasakan. Jadi kedoliman diri kita kepada sel-sel tubuh kita yang tidak disadari sebagian besar dari kaum muslimin, gitu ya, termasuk semua manusia, gitu ya. Nah, oleh sebab itu ini merupakan kajian yang sangat penting. Mungkin saya akan mencoba untuk beberapa materi ini lebih serius ya, teman-teman ya. Jadi kita fokus untuk beberapa menit ke depan, gitu ya, untuk membahas hal ini, gitu ya. Baik, jadi di surat Ar-Rum ayat 41 gitu ya, itu ada satu ayat yang coba untuk mengingatkan kita gitu ya. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas gitu ya. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Meskipun ayat ini itu mengupas tentang di darat dan di laut, sebenarnya tubuh kita ini juga hidup di darat karena kita adalah makhluk darat gitu ya. Cuman yang selama ini dikaji itu adalah kerusakan yang tampak di luar. Jarang teman-teman atau saudara-saudara kita yang mengkaji kerusakan yang ada di dalam. Selama ini kalau misalnya sakit atau misalnya ada yang merasa tidak enak, sudah tinggal obat apa nih dan seterusnya. Gitu ya. Kita jarang mengkaji kenapa kok terjadi hal demikian. Gitu ya. Ternyata kata Al-Quran ya, kerusakan itu terjadi juga akibat dari perbuatan tangan manusia. Makanya kita harus tahu supaya kita tidak melakukan kerusakan karena kerusakan itu dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Lah, apa sih kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh kita gitu ya, oleh manusia pada umumnya? Yang pertama, menganggap bahwa asam lambung ini adalah musuh. Ini yang saya tidak tahu dari mana asalnya. Seolah-olah selama ini dikatakan bahwa kalau sakit lambung itu berarti itu karena asam lambungnya harus dipadamkan, harus dinetralkan. Gitu ya. Jadi seolah-olah sakit mah itu akibat karena asam lambungnya. Padahal ya, kalau kita kaji kemarin asam lambung itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam lambung itu memang sifatnya asam. Tugasnya apa? Dia tugasnya masak, memecah karbohidrat jadi glukosa, protein jadi asam amino, lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan seterusnya. Nah, kalau kita anggap musuh, ini adalah kesalahan terbesar pertama. Jangan pernah menganggap HCl itu musuh. Lah, Mas kok perih? Lah, itu harus dicari. Kenapa kok terjadi perih? Mas, asam lambungnya sampai meluap ke atas, Mas. Sampai saya glegeennya itu panas. Gitu ya. Ini mohon maaf ya, saya pakai bahasa timuran ya, bahasa Surabaya ya. Sampai ke atas rasanya panas, ya namanya juga asam gitu ya. Kalau terjadi naik ke atas atau biasa disebut GERD, itu berarti ada sesuatu yang something wrong, ada sesuatu yang error di katupnya lambung itu, yaitu yang harus diselesaikan gitu ya. Nah, termasuk kalau misalnya asam lambung tadi itu gitu ya, berlebih bisa jadi karena teman-teman terbiasa membohongi lambung, terbiasa makan tidak tepat waktu dan seterusnya, bisa jadi gitu. Bukan masalah asam lambungnya, tetapi problem akarnya itu harus diketahui. Lah, kedoliman massal yang terjadi di masyarakat kita, baik di Indonesia dan kemungkinan juga di luar negeri, itu adalah yang namanya penetralan asam lambung. Apapun alasannya. Jadi, kenapa kok saya bilang ini adalah kezaliman massal? Karena dari dulu sampai sekarang, kalau orang itu sakit lambung atau misalnya perih di lambung gitu ya, udah otomatis yang dimasukkan itu adalah obat mah. Obat mah ini apa? Sudah jelas-jelas ditulis penetral asam lambung. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya,
Karena asam lambung ini sifatnya asam, pH-nya rendah. Kemudian obat mah ini pH-nya tinggi atau basa, istilah biologinya. Asam kalau dikasih basa, netral. Nah, kalau sudah netral teman-teman, enak memang rasanya. Wah, sudah nggak perih lagi mas lambungku. Tapi teman-teman sudah mendolimi ciptaan Allah yang namanya lambung dan asam lambung. Teman-teman, kalau minum obat mah itu sama dengan menetralisir atau mengkebiri fungsi dari asam lambung sebagai apinya dapur kita, bioreaktor tubuh kita untuk memasak makanan. Makanya makanannya gagal diproses. Akhirnya ukuran dan bentuk makanan belum sesuai dengan yang diinginkan sel. Berarti teman-teman sudah mendolimi sekian triliun sel. Mohon maaf, bahasa saya agak kasar, tapi ini kebenaran teman-teman. Harus disampaikan. Karena selama ini tidak ada second opinion. Kalau sakit mah, kenapa kok harus dinetralkan? Kenapa nggak ada cara lain? Di konsep Karnus, mencoba untuk memberikan second opinion. Jangan dinetralkan. Masalah lambung ya harus diselesaikan, tapi tidak harus dengan cara itu. Nah, kalau sudah tidak sesuai dengan yang diinginkan sel, maka selnya itu kelaparan teman-teman. Akhirnya terjadi kematian massal. Gitu ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Organ tubuh kita menjadi mengalami kerusakan. Inilah cikal bakal. Mungkin kita akan bisa membahas lebih detail tentang problem penyakit-penyakit ini. Tapi intinya ini dulu teman-teman, ini dasar banget. Dasar di konsep Karnus itu adalah ini. Gitu ya. Jadi lambung jangan dinetralkan. Gitu ya. Nah, ini ilustrasinya. Jadi lambung kita ini memang pH-nya itu rendah banget, 1-3 gitu ya, atau 2-3 gitu ya. Karena memang ditarget sama Allah 4 jam, makanan sudah harus bisa dipecah. Gitu. Nah, makanya kalau di konsep Karnus, kita ada perkuliahannya, di kuliah itu sampai dikasihkan praktikum ya. Jadi ada bejana ya, dikasih HCl, kemudian ada nasi dicemplungkan, kemudian ayam, daging ayam dimasukkan, kemudian telur dimasukkan. Itu untuk menguji ketika HCl itu dicampur dengan ini, antasid, gitu ya, obat mah, gitu ya, maka yang terjadi adalah netral. Kalau sudah netral ini berarti pH-nya naik dari 2-3 itu naik menjadi 7 misalnya, atau 6 gitu ya. Karena biasanya obat-obat mah, gitu ya, itu kisarannya 8-10 pH-nya. Mas, saya nggak pakai minum obat. Sama saja kalau teman-teman minumnya adalah minuman alkali. Nah, mungkin teman-teman sering dengar dengan air alkali. Air alkali ini apa sih? Air yang dia itu sifatnya basah. pH-nya itu 8-10. Untung Dinas Kesehatan sudah melarang sebenarnya, tapi masih ada produk-produk di pasaran di sana itu yang dijual. Nah, kita ya tergantung kita sendirinya teman-teman. Memang kalau dalam kondisi yang extraordinary gitu ya, yang dianggap bahaya ini bisa jadi pertolongan pertama sih it's okay gitu ya. Tapi jangan terus-terusan. Itu sama saja nanti efek sampingnya yang jangka panjangnya itu yang jadi tambah runyam teman-teman gitu ya. Apa yang terjadi ketika ini ya? Biasanya perih itu karena ada luka lambung. Luka lambung ini ya, kalau dikasih basah enak, nyaman. Tapi problemnya adalah pemecahan makanannya tidak berjalan dengan baik. Saya kasih ilustrasi gini teman-teman. Kalau beberapa waktu yang lalu saya ngasihkan warung sate nih. Warung sate ini teman-teman, itu tak ibaratkan di dapurnya, itu atapnya ini bocor teman-teman. Atapnya bocor. Nah, atapnya bocor ini, akhirnya asapnya dari sate tadi, itu keluar. Asapnya keluar, kemudian kena tetangga. Nah, tetangganya protes. Itu asapnya dapurmu ini mengganggu sekali. Ini anakku sakit asma, dia sesek nih. Gimana caranya? Nah, dia bingung, kalau enggak tak laporkan polisi. Akhirnya si pemilik warung sate itu, karena belum punya uang untuk nembel atapnya, dia bilang ke dapur, bagian masak koki gitu ya. Nanti kalau ada asap, siram tuh arangmu, apimu itu dengan air. Gitu ya.
Siap bos, gitu ya. Akhirnya disiram. Pertanyaan saya, satenya mateng nggak? Nggak mateng teman-teman. Akhirnya ketika dikasihkan ke pembeli, nggak mau dia makan, gitu ya. Wong nggak mateng. Terus berasnya juga nggak mateng. Emangnya aku ini apa, gitu ya? Dikasih beras, dikasih daging mentah, gitu ya. Emangnya hewan apa, gitu ya? Bisa jadi marah-marah. Itu. Nah, sama ilustrasinya gitu. Kalau misalnya lambung kita ini bocor, bolong, gitu ya. Kemudian atau bahkan mungkin katupnya tadi ya agak kurang baik ya. Akhirnya asam lambungnya naik, akhirnya jadi GERD, panas rasanya di tenggorokan, gitu ya. Itu kan seperti tadi tetangganya protes, gitu ya. Nah, kalau yang dilakukan itu adalah menetralkan asam lambung, gitu ya, itu sama saja tadi apinya itu disiram sama air, makanannya nggak matang. Akhirnya sel-sel tubuh kita sebagai pelanggannya nggak mau makan. Ya, nangkep ya teman-teman ya. Inilah yang terjadi. Jadi biasanya alasannya teman-teman itu adalah sakit mah atau GERD, asam lambung berlebih, gitu ya. Itu. Kenapa kok tidak mencari solusi gimana caranya menambal ini, gitu ya. Lah di konsep Karnus ada mekanisme itu. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Intinya teman-teman di sini jangan sampai kalau misalnya sudah terlanjur, apalagi kalau di puasa itu biasanya buahnya yang bahkan meminumnya ini waktu sahur dan waktu buka. Nah inilah malah salah 1 bulan ini teman-teman, akhirnya apa? Itulah kenapa penyebabnya waktu hari raya teman-teman, rumah sakit penuh. Coba aja nanti cek di hari Ramadan ya, itu kenapa kok rumah sakit itu malah banyak membludak pasiennya. Katanya puasa menyehatkan, gitu ya. Tapi kok buktinya habis puasa banyak yang sakit, gitu ya. Ternyata banyak teman-teman yang tidak menyadari kebiasaan minum obat mah di waktu sahur dan buka itu justru malah berdampak tadi sel-sel tubuh kita itu tidak dapat nutrisi. Kenapa? Makanannya gagal dicerna, teman-teman. Gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Ya tadi, misalnya makanan kita sahur, gitu ya, dikasih penetral asam lambung, gagal dipecah. Kemudian selnya kelaparan, bahkan banyak makanan akhirnya nendon di darah. Apa yang terjadi? Ya, kalau ngendon di dalam darah, ya sudah banyak akhirnya penyakit-penyakit yang akan timbul di sana, ya. Jadi intinya jangan mengacaukan sistem yang sudah diciptakan sempurna oleh Allah dengan tadi kalau dibilang kedoliman, yaitu dolim karena kita mendolimi seluruh sel tubuh kita dan mendolimi lambung kita. Dan itu tidak banyak disadari. Makanya saya kasih judul di situ adalah kesalahan atau kedoliman manusia, gitu ya. Dan itu sangat berbahaya. Jadi seolah-olah sakit mah itu enteng ya, ringan ya. Padahal enggak, itu dampaknya luar biasa. Itu nanti bisa jangka panjang. Mungkin kalau teman-teman yang masih kuliah umur 20, kena mah, umur belasan tahun kena mah, sering minum obat mah, nanti panen sakitnya teman-teman di usia 30, 40 tahun, 50 tahun. Gitu ya. Itulah yang terjadi di masyarakat, kenapa kok banyak orang-orang yang sakit penyakit degeneratif. Hubungannya apa mas? Nanti akan kita bahas lebih detail di pertemuan selanjutnya. Jadi saya berharap kajian Karnus ini mungkin sebagai pecut ya. Tapi seperti itulah dulu utusan-utusan itu menyampaikan kepada umatnya. Ada berita gembira, ada berita juga yang peringatan. Dan di sini topik kali ini itu lebih banyak ke peringatan teman-teman. Jadi kalau misalnya sudah tahu kesalahan, jangan diulangi. Jadi kalau memang saya pun juga pernah minum obat mah, pernah minum air alkali juga pernah, gitu ya. Tapi semenjak saya mengetahui konsep Karnus, saya sudah bertobat teman-teman. Jadi saya sudah tidak melakukan kesalahan seperti itu. Saya merekonstruksi organ-organ ini, saya doakan setiap hari supaya sehat, saya sembah sujudkan kepada Allah, lambung saya, mulut saya, kerongkongan saya, seluruh sel tubuh saya itu saya sholatkan malah, dalam tanda kutip ya. Saya doa, ya Allah, kuhaturkan sembah sujudku bersama dengan semua ciptaanmu, bahkan seluruh alam semesta kehadiratmu. Saya kepingin taat, saya kepingin orang-orang jadi orang-orang yang mukmin, gitu ya, dengan mentaati algoritma yang sudah kau sematkan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.